Warga mendemo besar-besaran kepala daerahnya kembali terjadi setelah Pati, Saudara. Setelah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kini di tingkat provinsi di Kalimantan Timur. Apa yang bisa dibaca dari situasi ini baik secara politik maupun sosial kemasyarakatan? Kami akan bahas bersama dengan pengamat politik yang juga merupakan Direktur Eksekutif dari Carta Politika, Yunarto Wijaya. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi, Kompas TV. Ya, Mas Toto, kita tahu 6 fraksi sudah menyetujui adanya hak angket yang kemudian nantinya akan dibawa ke paripurna, minus fraksi Partai Golkar. Sementara Partai Golkar merupakan partai yang punya kursi paling banyak di DPRD. Apakah ini benar akan terlaksana, terwujud sampai hak angket, atau kemudian harus selesai sampai di sini saja? Iya, yang pertama saya berharap teman-teman DPRD atau kemudian para elit yang ada di Kalimantan Timur melihat yang namanya hak angket, termasuk ya Pak Rudi Marsud, melihat hak angket ini hal yang biasa saja. Hak konstitusional yang memang dimiliki oleh DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan. Dia dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 2, lalu kemudian juga Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang MD3. Jadi seharusnya ini dimaknai biasa saja. Yang menjadi istimewa kan ketika ada kesan selama ini DPRD memang tidak terlalu menjalankan fungsi pengawasan. Nah, ini juga kita tahu kenapa terjadi karena ada dorongan dari masyarakat. Ada demo besar, ada keramaian yang dimunculkan oleh netizen. Pertanyaan kritis pertama adalah kalau tidak rame di sosmed, apakah hak angket ini akan digulirkan atau tidak? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita berbicara secara teknis, apakah dimungkinkan, kita sudah mendengar bahwa ada 6 lintas fraksi yang menyetujui usulan DPRD, ada sekitar 22 anggota, artinya ini sudah memenuhi syarat. Karena syaratnya hanya 10 orang, itu sudah cukup, dan lebih dari satu fraksi. Jadi ini sudah mencukupi prasyarat. Dan tinggal masuk dalam prosedur, oke lah, ada bamus, lalu kemudian ada paripurna. Pertanyaannya adalah apakah dia akan lolos menjadi hak angket. Yang pertama yang harus kita kawal, kalau memang kita penasaran nih bahwa Kaltim ini benar nggak sih semengerikan apa yang ramai di sosmed, atau jangan-jangan berlebihan, misalnya kita kan berharap jawabannya ada dalam penyelidikan lewat angket. Nah, kalau kita lihat ada hambatan pertama, jadi betul sudah lolos menjadi usulan, tapi untuk disetujui menjadi hak angket dan kemudian menjadi pansus, itu dibutuhkan 3/4 anggota DPRD yang hadir. Nah, di sini ada problem nih. Ketika kita hitung dari 55 kursi DPRD, itu dibutuhkan berarti 42 kursi untuk kemudian memenuhi syarat 3/4 atau 75%. Nanti baru kemudian dari 2/3 yang hadir itu harus menyetujui. Nah, kalau kita hitung nih Mbak, dari 55 kursi, problemnya itu adalah kalau anggota Golkar semuanya tidak hadir, itu tidak memenuhi syarat. Karena Golkar ada 15 kursi, JIT, jadi pemenang pertama. Dan saya pikir ini kan akan diuji ya kedewasaan sebuah partai di hadapan publik, baik itu dari sisi DPRD Golkar Kaltimnya ataupun DPP yang memiliki fungsi kontrol. Pertanyaannya adalah apakah serta-merta karena kebetulan gubernur adalah kader partai Anda harus pasang badan, atau jangan-jangan akan lebih baik kalau partai Anda bisa membuktikan kadernya tidak bersalah melalui proses yang dibuka oleh publik melalui angket. Saya berharap yang kedua gitu. Nah, itu kita akan memantau bersama seberapa besar Golkar punya kedewasaan dalam membela kadernya. Yang kedua Mbak, jangan terlalu cepat berharap juga nih teman-teman netizen sudah bersuara tentang Kaltim, karena kita pernah melihat sebuah contoh ketika kalau teman-teman nonton ingat apa yang terjadi pada Pati, demonya lebih heboh, lebih gede gitu ya, Lebih besar dari ini. Pak Sadewo sempat menantang gitu kan para pendemo, dan ketika kemudian angketnya berhasil digulirkan, kita tahu pada saat pemberian kesimpulan hanya PDI Perjuangan yang kemudian memutuskan untuk melakukan pemakzulan. Sisanya partai-partai kemudian tidak meneruskan kepada pemakzulan, hanya berujung pada rekomendasi perbaikan. Mbak, ketika partai-partai tidak memakzulkan,
akhirnya kemudian aparat hukum KPK yang menangkap OTT dari Bupati Sadewa. Artinya kan apa, ada catatan kritis Hmm. bahwa apa yang diputuskan dalam proses politik itu ternyata seringkali tidak merupakan sebuah fakta, karena ketika kemudian dianggap Bupati Sadewa saat itu bisa dipertahankan, ternyata fakta hukum berbicara lain. Ya, saya hanya berharap tentu saja pada cerita yang berbeda kita nggak bisa samakan, ada sebuah keberanian lah dari teman-teman DPRD untuk kemudian membuka fakta yang sudah terlanjur ramai di sosial media dan di hadapan masyarakat, dan itu membuat image dari pemerintahan daerah, gubernur dan DPRD menjadi jelek. Oke, serupa tapi tak sama begitu ya kasus di Pati dan juga di Kalimantan Timur ini seharusnya menjadi kemarin kasus Pati menjadi pembelajaran bagi semua partai politik yang punya kadernya menjadi kepala daerah begitu, sampai akhirnya mencuat lagi soal kasus Gubernur Kalimantan Timur ini. Itu artinya jangan terlalu berharap begitu ya, karena nanti kalau tidak sesuai harapan sakit juga begitu ya, walaupun memang demonya sudah mulai kita lihat, tapi ternyata tidak sampai bisa dalam tanda kutip ya meruntuhkan begitu ya, meruntuhkan apa yang sebenarnya menjadi janji-janji yang dalam tanda kutip yaitu kontradiksi sama janjinya, mobil mewah, kemudian juga ada rumah dinas mewah. Apa yang perlu dicermati dari partai politik? Jangan sampai ada peristiwa Pati Kalimantan Timur terulang lagi dengan pola yang sama. Yang pertama saya harus tegaskan, ini bukan dalam konteks Rudi Maksud atau Gubernur Kaltim harus jatuh. Nggak boleh, demokrasi nggak boleh juga seperti itu. Yang dibutuhkan dalam demokrasi itu adalah transparansi, keterbukaan. Ketika kemudian ada sebuah problem yang dirasakan oleh masyarakat dan dibukanya itu harus melalui netizen, dibukanya itu harus melalui demo, dibukanya itu harus melalui keramaian terlebih dahulu, satu-satunya harapan kita secara konstitusional kan adalah digunakannya fungsi pengawasan. Salah satunya yang paling ampuh itu adalah penggunaan hak angket, melakukan penyelidikan. Nah, poin paling penting bukan tentang dimaksud harus jatuh atau Bupati harus jatuh, tapi ketika kemudian penyelidikan itu dibuka, apakah kemudian ada transparansi? Jangan sampai kemudian ramai-ramai lalu kemudian berujung pada hak angket, penyelidikan, pada saat penyelidikan dilakukan di panggung belakang terjadi tuh yang namanya main mata. Lalu kemudian kesepakatan-kesepakatan di panggung belakang. Jadi yang kita harapkan adalah ketika terjadi pansus, dibuka setiap proses pemanggilan pihak-pihak terkait, baik itu SKPD, baik gubernurnya sendiri, sehingga kemudian upaya-upaya untuk kemudian menyelesaikan itu di panggung belakang tidak terjadi. Ini kan bukan hanya terjadi di level DPRD Kaltim atau DPRD Pati, Mbak. Fungsi pengawasan yang mati ketika pemilu sudah berakhir itu kan terjadi di banyak daerah. Pertanyaannya kan kemudian sekarang muncul nih, apakah bisa dijamin bahwa pemborosan anggaran di tengah upaya efisiensi sekarang tidak terjadi di daerah lain? Jangan-jangan di daerah lain juga terjadi. Tapi netizennya belum capture aja gitu kan. Ini kan akhirnya jadi negara netizen. Ketika netizen berhasil mengcapture, ada HP yang kemudian bisa bercerita, baru kemudian DPRD bekerja. Itu yang kita takutkan kan. Dan ini menurut saya juga bukan hanya dalam konteks dua daerah saja. Semoga ini bisa jadi tamparan buat daerah-daerah lain, termasuk pemerintah pusat, untuk lebih berhati-hati mengeluarkan kebijakan, mengangkat seseorang, apalagi ditambah ada satu fakta terbuka loh Mbak, dalam kasus Kaltim ini bukan tentang hanya mengenai kursi pijat, mobil 8,5 miliar, renovasi rumah 25 miliar yang kita kaitkan dengan pemborosan, tapi bagaimana berkuasanya sebuah keluarga itu bisa ada di semua sendi yang ada dalam sebuah pemerintahan daerah. Kita kan agak sulit membayangkan ketua DPRD-nya adalah saudara kandungnya sendiri, lalu kemudian adik kandungnya adalah gubernur, lalu ada saudara kandung yang lain di DPRD, yang itu semuanya adalah bagian dari sistem check and balances. Saya nggak bisa membayangkan kakak harus kemudian
memakzulkan Adiknya sendiri. adiknya sendiri, Mhm, atau kemudian pengangkatan di level tenaga ahli, aha, dan lain-lain, kita sudah dengar Kadin dan lain-lain ya. Jangan-jangan itu juga terjadi di daerah lain begitu kan. mhm, Dan ini yang menyebabkan, menurut saya kita harus membongkar seutuhnya ya, mhm. apa yang menjadi, fakta demokrasi di Indonesia. Oke. Jangan-jangan memang baru sebatas demokrasi prosedural, ketika mereka sudah berkuasa ada banyak hal-hal yang diterobos yang seharusnya menjadi makna demokrasi dalam konteks transparansi dan check and balances. Mhm, oke, nanti, sebenarnya pertanyaannya klise, apa yang perlu diperbaiki dari sistem ini ketika semua lini, begitu ya, kita melihat, cukup, apa ya, memelakkan mata begitu, kakak, adik, saudara, dan segala macam gitu, yang seharusnya ada check and balances di sana. Tapi nanti kita akan, diskusikan lagi, usai jeda, Mas Toto, jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, kami akan segera kembali.